Video ini merupakan part 26 dari manhwa Mimin yang berjudul Akulah Sang Raja Pemulung. Dan karena Mimin sudah vakum selama berbulan-bulan, Mimin bakalan sedikit recap biar kalian enggak bingung. Pokoknya manhwa ini nyeritain seorang anak laki-laki bernama Yesing yang mendapatkan profesi tersembunyi yaitu pemulung. Profesi ini tak bisa diremehkan karena dapat mengambil stat atau skill musuh di keadaan hidup maupun mati menggunakan skill khususnya bernama Recycle. Setelah mendapatkan profesi itu, Yesing kini dapat mengalahkan banyak monster, meningkatkan stat dan skillnya, bertemu dengan teman masa kecil, mendapatkan skill Unite yang dapat mengubah item sampah menjadi item legendary atau di atasnya. Bahkan saat ini, ia sudah membuat guild bernama Scavenger Home. Karena Yesing mempunyai potensi yang besar, para petinggi pun mengincarnya, dan guildnya pun hanya menjadi guild kelas E, di mana part sebelumnya Yesing bersama guildnya terpaksa masuk ke dalam dungeon bersama guild Hunting Heart sebagai grup pendukung agar bisa ikut masuk ke dalam dungeon kelas A. Cerita kali ini dilanjutkan dengan para ogre yang menyerbu Scavenger Home tanpa Wuming yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya, dan sekali ayunan ia menebas semua ogre di hadapannya. Satu ogre lolos, mencoba melukai Wuming, namun asnya ogre itu mati ketika ditebas oleh Yesing. Setelahnya Yesing pun meminta Wuming untuk mengurus para ogre, sedangkan ia akan melawan Okma dan Octella. Wuming pun mengiyakannya, dan di saat itu pula Yesing melesat menuju ke tempat Okma dan Octella. Kita pindah ke barisan belakang, nampak Liu Xingran yang ingin ikut bertarung, Zhou Tong yang menyemangati Yesing dan Wuming, dan Yiling yang duduk di atas bongkahan batu. Di saat itu pula Zhou Tong merasakan sesuatu dan melirik ke belakang. Ia berteriak saat melihat beberapa ogre yang muncul dari arah belakang mereka. Zhou Tong sebagai Bard langsung memberikan ucapan kutukan kepada para ogre. Nampak para ogre yang langsung terikat rantai kutukan milik Zhou Tong. Kemudian Zhou Tong pun cukup bangga karena kali ini ia tak membuat kesalahan seperti sebelum-sebelumnya. Yiling juga memujinya karena sekarang dia tak menjadi beban lagi. Ucapan itu pun membuat Zhou Tong kesal, namun di saat itu juga Yiling langsung meledakkan para ogre, membuat Zhou Tong tambah kesal karena ia hampir ikut terbakar. Yiling beralasan kalau bos memintanya untuk segera membakar para ogre agar tidak meledakkan diri. Namun sebenarnya ia sengaja sedikit mengenai Zhou Tong karena ia tadi tidak diperbolehkan menyentuh perisai legendarinya. Belum selesai, tampak ogre yang kembali muncul dari dalam tanah membuat Zhou Tong kesal karena mereka seperti tikus tanah. Tampak Yiling yang langsung melompat menuju salah satu ogre. Ia bersiap dengan api di tangannya dan bertanya apakah kalian suka menggali lubang. Dan di saat itu pula Yiling langsung meledakkan seluruh lubang yang digali oleh para ogre. Melihat kekuatan Yiling, Zhou Tong berpikir kalau Yiling lah yang seperti monster daripada para ogre itu. Melihat kerjasama mereka, Liu Xingran pun tersenyum bangga dan meminta mereka untuk tetap di belakangnya karena ia akan menahan semua monster dan menyembuhkan mereka apabila terluka. Di saat itu pula, Zhou Tong meneriakinya, memberitahu kalau ada ogre di belakangnya. Dengan jentikan jari, Liu Xingran langsung membekukan semua ogre di belakangnya, sembari berkata kalau mereka tak akan meledak jika membeku. Melihat betapa hebatnya Liu Xingran, Yiling dan Zhou Tong pun mengacungkan jempol kepadanya. Namun setelah itu, Liu Xingran menoleh dan bergumam mengenai keberadaan Yesing saat ini. Lalu kita diperlihatkan Okma yang mengayunkan senjatanya dan menghantam Yesing dengan skill Rampage-nya, membuat serangannya meningkat 100%. Untungnya Yesing dapat menghindari serangan itu, sembari berteriak kalau damage mereka akan tetap nol jika tidak bisa menyentuhnya. Kemudian tampak Octella yang melakukan gerakan, memerintahkan para ogre untuk meledakkan Yesing dari bawah tanah. Namun Yesing melakukan gerakan tak terduga, memasukkan semua ogre itu ke dalam recycle-nya, membuat Octella terkejut. Yesing berkata kalau ia akan mengembalikan sampah yang sudah ia buang. Tampak para ogre yang berjatuhan dari atas menuju ke arah Octella.
ia mendongak ke atas tak percaya dan ledakan terjadi di atas kepala Okma. Tanpa orang-orang Hunting Herd yang mendengar suara ledakan dan memperkirakan kalau kelompok grup Yesing telah tewas. Setelah itu, kita diperlihatkan Okma yang menangis melihat Octella yang sudah mati. Namun tak disangka, Okma langsung menelan temannya itu, membuat Yesing terkejut tak percaya. Terlihat kini Okma yang mengalami reaksi luar biasa. Tubuhnya semakin membesar tanpa Yesing yang tertekan dan baru menyadari kalau inilah wujud sesungguhnya monster itu, Okma wujud skeleton. Sementara itu di sisi belakang tampak banyak mayat ogre yang terbakar habis dan Liu Xingran yang sedang menyembuhkan luka bakar Yiling menggunakan skill healing touch-nya. Zotong yang mengayunkan pedangnya tanpa arah mencoba mengusir ogre di depannya, berteriak mencari Wuming yang dari tadi tidak terlihat. Zotong berasumsi apakah paman ahli pedang itu sudah mati. Di saat itu pula terdengar suara Wuming yang memanggil Zotong membuatnya terkejut. Wuming berjalan dari tumpukan mayat ogre membuat raut wajah Zotong marah. Di belakang tampak Yiling yang meminta Zotong untuk tidak khawatir karena paman yang ia sebutkan masih hidup. Zotong langsung mendekat memarahi Wuming karena tidak setia kawan. Ia menjelaskan kalau mereka susah-susah bertarung tapi Wuming bahkan tidak ikut membantu sama sekali. Wuming seperti yang kita tahu memiliki nilai keberuntungan yang hampir tak ada, menjelaskan kalau ia membantu mereka dengan tidak berada di dekat mereka. Karena kutukannya bisa saja membuat luka kecil kalian menjadi luka fatal. Apalagi skill Liu Xingran tidak cukup kuat untuk membuat mereka tetap hidup. Liu Xingran yang mendengar ucapan Wuming pun mengakui kalau dirinya memang tak cocok sama sekali menjadi caretaker. Wuming kemudian kembali memperjelas kalau dirinya bergabung ke guild ini untuk mencukupi jumlah anggota dan jangan lupa kalau ia juga merupakan tentara bayaran profesional. Wuming langsung menunjukkan kemampuannya dengan membunuh ogre yang berlari ke arahnya dengan sekali tebas. Ia mengingatkan pada teman-temannya kalau setiap monster yang ia bunuh mempunyai bayarannya masing-masing. Kembali dengan Yesing yang saat ini sedang melawan Okma dengan wujud skeletonnya. Namun saat kakinya menyentuh pasir, ia terkejut menyadari bahwa pasirnya saat ini seperti membatasi pergerakannya. Yang ternyata itu merupakan salah satu pasif skill milik Okma dan saat Okma melancarkan serangannya, Yesing dengan cepat mengeluarkan skill gravitinya untuk menarik tubuh dan menghindari serangan Okma. Sembari mengarahkan tubuh ke atas bebatuan, Yesing pun berpikir kalau serangan Okma akan mudah dihindari selama dirinya tidak menginjak pasir. Dan setelah sampai di atas bebatuan, Yesing dengan niat menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat segera mengaktifkan mode frenzy. Ia langsung melaju kembali ke arah Okma menghindari tebasan besar dan dengan cepat memotong tangan Okma yang memegang pedang. Namun di saat itu juga, Okma sudah menyiapkan serangan lanjutan dengan tangan kirinya. Akan tetapi, Yesing sudah siap akan hal itu. Tanpa ia langsung menghindari serangan itu dengan skill gravity untuk menarik kembali tubuhnya. Merasa kalau pertahanan Okma terbuka, Yesing langsung menebas punggungnya. Namun, luka itu terlalu dangkal untuk membunuh monster besar ini. Okma pun membalas, mengayunkan kembali tangannya ke arah Yesing. Tepat di saat itu pula, Yesing berhasil mendapatkan parry sempurna. Namun karena damage Okma yang cukup besar, ia tetap menerima damage 30% sampai pedangnya retak dan hancur. Kemudian tubuhnya terlempar jauh, terbentur bebatuan. Yesing yang terkapar kini mendapatkan debuff Imprison di mana emergency evasion dan skill movementnya dimatikan. Merasa kalau ia sudah tak bisa menggunakan skill movementnya, entah bagaimana Yesing memanfaatkan tangan dari recycle untuk membantunya kabur dan menggunakan skill healing untuk menyembuhkan tubuhnya. Dan setelah debuffnya menghilang, Yesing berbalik dan saat Okma akan kembali menyerang, ia langsung menggunakan skill movementnya yaitu dash untuk dikombokan dengan serangan cut hamstring yang cukup mempan untuk melukai kaki Okma.
Kemudian Yesing melompat dari arah belakang Okma, kembali menyerang punggungnya dan berhasil membuat poin darah Okma tersisa 75%, membuatnya berteriak kesakitan. Melihat serangan itu mengurangi darah Okma cukup cepat, Yesing pun berencana untuk terus mengulanginya. Merasakan ancaman yang nyata, Okma pun menggunakan salah satu skill terkuatnya, yaitu Sand Trampling, yang membuat Yesing terpental jauh sampai ke sisi belakang tepat di mana teman-temannya berada. Kemudian, Yesing bangkit dan sadar kalau semua ini tidaklah mudah. Zotong yang khawatir pun bertanya apakah Yesing baik-baik saja, namun di saat itu pula muncul peringatan kalau Okma telah mengaktifkan Super Recovery dan membuatnya memulihkan 100% darahnya kembali. Melihat peringatan itu, Yesing menyimpulkan kalau kemampuan Super Recovery milik Okma akan aktif secara otomatis selama dia tidak menerima damage dalam 3 detik. Wuming yang merasa kalau Fasyong sudah memilih keputusan yang bijak, mengajak Yesing untuk tidak usah melawan bos ini dan pergi menyusul Hunting Heart sebelum terlambat. Yesing menolak. Ia menjelaskan kalau dirinya sudah mengerti mekanisme pertarungan monster ini dan ia akan menyesal sampai tidak bisa tidur jika gagal mendapatkan drop itemnya. Wuming lalu bertanya bagaimana mereka bisa mengalahkan monster yang akan memulihkan 100% darahnya jika tidak menerima serangan selama 3 detik. Yesing mengakui kalau dengan kekuatannya sendiri saat ini memang belum bisa mengalahkannya, tapi dengan bantuan semuanya pasti bisa. Setelah itu Yesing menjelaskan kalau sistem agro Okma hanya akan mengincar orang terakhir yang menyerang dirinya. Jadi penyerang jarak dekat harus menyerang secara bergiliran supaya mengganti agro agar Okma bosan untuk menyerang. Selama melakukan itu, Yesing juga memperingatkan teman-temannya untuk terus memastikan kalau damage-nya tidak pernah putus supaya Okma tidak menggunakan kemampuan Super Recovery. Kemudian Yesing mengatur rencana di mana Wuming, Xingran dan dirinya akan menyerang secara bergiliran untuk menarik agro. Yiling akan membantu di setiap celah serangan supaya dia tidak bisa memulihkan diri. Dan dengan itu, Yesing yakin kalau mereka bisa mengalahkannya selama jarak serangannya kurang dari 3 detik. Mengetahui namanya tidak disebut, Zotong bertanya perannya dan Yesing hanya memintanya untuk tetap bertahan hidup. Lalu ia pun kembali bertanya berapa besar kemungkinan mereka bisa mengalahkan bos ini. Yesing menjawab singkat, sekitar 20%. Tubuh Zotang langsung lemas mendengar kalau mereka mempertaruhkan nyawa hanya untuk kemungkinan menang 20%. Ia juga bertanya-tanya kenapa mereka tidak bergabung dengan Fasyong yang sudah kabur dari tadi. Yiling menyemangatinya dan berkata kalau 20% itu sudah tinggi. Yesing kemudian menyampaikan kalau kesempatan mereka cuma 1 kali dan kalau Okma berhasil memulihkan diri lagi, ia meminta teman-temannya untuk mundur. Ia akan berada di dekat Okma terus untuk menarik agro supaya mereka semua aman. Yesing menegaskan kalau pertarungan ini memang berbahaya, tapi cuma dirinya yang akan mempertaruhkan nyawa. Sembari memberikan healing kepada Yesing, Xingran pun berkata kalau ia akan memberikan sedikit kesempatan untuk menang dan ia juga percaya pada Yesing, jadi dirinya akan serius dan tidak akan mundur. Zotong juga berkata demikian, ia akan percaya pada Yesing dan tidak akan kabur. Yiling juga ikut sembari mengatakan kalau mananya masih banyak. Wuming masih dengan muka datarnya memanggil mereka orang-orang bodoh karena suka mencari mati. Menyadari spell healing milik Xingran bisa dikombinasikan dengan pemulihan darah miliknya, Yesing pun terpukau karena dapat mengimbangi efek pendarahan. Mendengarnya, Xingran merasa bersyukur karena bisa sedikit membantu Yesing. Mendengarnya, Yesing dengan wajah penuh semangat menangkal perkataan Xingran karena kali ini Xingran benar-benar sudah banyak membantunya. Dan dengan ini, ia jadi bisa menggunakan triple berserk tanpa khawatir. Xingran pun terkejut saat mendengar Yesing akan menggunakan triple berserk. Wuming juga menjelaskan kalau efek berserk dikalikan seberapa sering dia menggunakannya. Dan meskipun tubuh Yesing dapat mengganti darah yang hilang dengan pemulihan, ia bisa langsung mati saat mencapai triple berserk.
Seperti tak mendengarkan penjelasan Wuming, Yexing tetap kekeh dan berkata kalau ini yang namanya pertaruhan dan ia harus menjadi lebih kuat. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Tampak kini Yiling yang berdiri dengan percaya diri mengaktifkan perubahan api miliknya. Dan dengan itu, damage semua spell apinya akan meningkat namun dapat mengurangi darahnya perlahan. Kemudian, Yiling langsung mengeluarkan skill pertamanya, yaitu Extra Strong Fireball. Menyadari serangan itu, Okma langsung melindungi dirinya menggunakan pasir di sekitarnya. Okma lalu balik menyerang, melemparkan sisik tajam ke arah Yiling. Akan tetapi, serangan itu dihentikan oleh Xingran yang sudah siap siaga melindungi garis belakang. Tak lupa juga dengan Zotong, dengan perisai legendarinya, ia melindungi Yiling dari sisa-sisa serangan Okma yang berhasil lolos dari Xingran. Sembari berlari, Yexing meneriaki Xingran memintanya menggunakan atribut esnya untuk memperkuat tanah. Dan ia akan menarik agro dan melepaskan tekanan garis belakang. Xingran yang mendengar perintah itu langsung melaksanakannya, memberi Yexing jalan dengan esnya. Namun di sana Okma sudah siap menyerang Yexing dengan pedang. Namun di saat itu pula ia terkena serangan fireball dari Yiling, membuatnya menyeringai sembari berkata kalau jurusnya masih banyak. Seketika setelah itu, Okma mengamuk melanjutkan serangannya kembali. Untungnya Yexing dapat menghindari. Namun ternyata Okma sekaligus melancarkan serangan jarak jauh yang mengarah ke arah garis belakang, membuat Xingran panik dan langsung menggunakan pertahanan es miliknya. Ia lalu berteriak meminta teman-temannya untuk segera mundur karena dirinya tidak bisa menahan lebih lama. Tak diduga, tiba-tiba Wuming muncul memegang pundak Xingran dan memintanya untuk mundur. Dengan sekali tebas, ia menghancurkan pertahanan Xingran sekaligus menghentikan serangan Okma. Tanpa efek tebasan Wuming yang melesat cukup jauh, ia juga meminta Xingran untuk maju karena ia akan melindungi belakangnya. Mendengar itu, Xingran tanpa ragu maju, namun langsung dihadang dengan serangan sisik milik Okma. Untung ia dapat menghindari serangan itu menggunakan esnya dan dilanjut dengan Yexing yang sudah siap dari tadi dari arah udara menyerang leher Okma. Okma membalas, namun tangannya terlebih dahulu dibekukan oleh Xingran. Tanpa pesan muncul memberitahu bahwa nilai kumulatif freezing pada Okma mencapai 15%. Di samping itu tampak juga Yexing yang berteriak meminta Xingran untuk mundur. Xingran mematuhi perintah dan di saat itu pula Yexing kembali menyerang leher Okma sembari berteriak meminta Yiling untuk kembali menyerang. Di belakang, Yiling dengan minuman mananya menerima perintah dan langsung mengerahkan banyak fireball, meledakkan tubuh Okma. Namun di saat itu juga, Okma yang agronya mengarah ke Yiling langsung mengerahkan serangan kepadanya. Tampak belahan pasir yang hampir mengenai Yiling. Yexing yang berada dekat dengan Okma langsung kembali menyerang leher monster itu, membuat poin darahnya menurun hingga 63%. Naasnya di saat itu pula, Yexing tertangkap oleh Okma, membuatnya tak bisa melarikan diri. Untung saja Wuming yang sudah berpengalaman segera menyelamatkan Yexing dengan membelah tangan Okma. Yexing yang terselamatkan memuji Wuming sembari menjelaskan selama interval damage-nya dijaga di jarak 2 detik, Okma tidak akan bisa menggunakan super recovery dan mereka pasti bisa mengalahkan monster ini. Setelah itu, Yexing langsung berteriak meminta teman-temannya untuk kembali menyerang. Tampak Wuming yang menerima perintah dengan wajah datarnya, Xingran yang berencana menahan pergerakannya, dan Yiling yang masih dengan minuman mananya. Terlihat kini Okma yang berteriak, namun langsung dibungkam oleh Yiling dengan fireball-nya, sembari meminta monster itu untuk tidak usah berisik. Di saat itu pula muncul pesan kalau agro telah mengarah ke Yiling. Tampak Okma yang sudah geram langsung melemparkan kampaknya ke arah Yiling, membuatnya langsung terdiam. Yexing yang terkejut dengan serangan mendadak itu meminta Xingran menghentikan kampaknya. Namun ia tak sempat walau sudah menggunakan atribut esnya. Tak terduga tampak Zotong yang kini berlari sembari mengingat di saat dirinya tak diberi peran dan mengingat kemungkinan menang mereka adalah 20%. Ia langsung menghadang kampak milik Okma dengan perisai legendarinya, berteriak dengan penuh tekad.
Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Mimin sampai akhir. Mimin minta maaf karena sudah menghilang cukup lama. Ya, itu ada alasannya lah. Tapi intinya gak kena musibah kok, aman. Ini lagi, innalillahi. Weh, Mimin gak kenapa-kenapa, banjir. Ya udah, segitu dulu. Mimin tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya.